Bab 1781. Melahap awan dan menyemburkan kabut untuk membuat pintu muncul. Jiwa ketiga memiliki ingatan yang mendalam tentang kompetisi dalam 5 bulan. Dalam kompetisi tersebut, setelah mendapatkan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, ditambah dengan kultivasinya, yang sudah kuat dalam generasi ini, Zhou Li bergegas masuk ke 10 besar. Dia finish di posisi ke-9 dan memperoleh hadiah dari berkultivasi di kolam Donglin. Adapun Su Dao, setelah kehilangan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, dia menjadi lebih pemalu. Kepribadiannya menjadi bengkok dan agak gelap. Dia gagal dalam kompetisi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini adalah titik balik besar dalam kehidupan Su Dao dan alasan besar mengapa kepribadiannya berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, Su Dao mengalami kemerosotan dan jarang berbicara dengan orang lain. Dia akan berkultivasi dengan pintu tertutup sendirian sampai dia bertemu leluhurnya. Nenek moyang akan mengajarinya, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Sayangnya, hal baik itu tidak bertahan lama. Pertemuan tak terduga menyebabkan Su Dao diusir dari sekte Donglin. Setelah itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Su Dao dari sekte Donglin tidak ada lagi. Yang tersisa adalah penguasa surgawi 7 warna, yang berjuang dan dengan enggan menjadi kejam dan bengis hingga akhirnya dia menciptakan 7 sekte Dao. Adapun Zhou Li, pada hari penguasa surgawi 7 warna menyelesaikan Dao-nya, dia menangkap Zhou Li dan membunuhnya dengan kejam. Semua peristiwa ini muncul di benak Wang Lin seperti gambar. Dia duduk di gunung di samping sungai yang mengalir. Dia memandangi sungai seolah-olah sedang melihat waktu berlalu. Ini adalah hari ketiga setelah guru Su Dao mengajarinya seni surgawi Cloud Dao dan kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Adapun Zhou Li, dia juga berkultivasi dengan pintu tertutup, dan kebenciannya pada Su Dao sama seperti kebencian Su Dao padanya di masa lalu. Sungai terus mengalir dan ingatan jiwa ketiga menjadi kabur di benak Wang Lin dan digantikan oleh Cloud Dao Heavenly Art. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte 13 faksi di wilayah ini. Meski tidak sekuat sekte Matahari Ungu, namun sangat misterius. Murid-murid mereka jarang keluar rumah. 3 seni besar sekte ini sangat terkenal di benua astral abadi, dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Di antara 3 seni besar, seni surgawi Cloud Dao sangat mendalam. Itu berfokus pada awan dunia, dan sama halusnya dengan Grand Dao dunia. Setelah berintegrasi dengan awan, pinjam awan untuk menyerap esensi dunia dan menggunakannya untuk mengeluarkan mantra hebat Cloud Dao. Membentuk monster awan sendiri yang melahap awan dan mengeluarkan kabut adalah mantra pertama dari seni ini. Mantra ini tersembunyi di dalam seni pengantar. Jika seseorang mengembangkan seni pengantar hingga batasnya, ia dapat memahami mantra ini. Bagi yang lain, seni surgawi Cloud Dao akan membutuhkan banyak waktu dan pemahaman yang kuat selain banyak waktu. Namun, Wang Lin sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Li atau Su Dao di masa lalu. Menambahkan fakta bahwa Wang Lin memiliki 7 esensi yang telah dia pahami sendiri, mengembangkan seni pengantar dengan sangat sederhana. Untaian asap melayang keluar dari sungai di hadapannya dan terbang ke arahnya. Setelah mengitarinya beberapa kali, mereka memasuki tubuhnya. Asap hitam perlahan mengepul dari awal dan akhir sungai ini. Mereka seperti awan, dan semuanya terbang menuju Wang Lin, perlahan memasuki tubuhnya.
Sosok Wang Lin berkedip-kedip di dalam awan. Tak lama kemudian, tidak hanya sungai yang mengeluarkan asap putih, rerumputan pun demikian. Segera, Wang Lin bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya dalam jarak 1000 kaki di sekitarnya. Awan putih bergerak seolah ada naga. Di dalamnya, saya ingin tahu apakah saya dapat terus mengembangkan seni surgawi Cloud Dao ini setelah saya meninggalkan bunga kelima. Wang Lin merenung di dalam awan putih. Meskipun dia baru mengolah mantra ini selama 2 hari, dia telah melihat betapa kuat dan luasnya mantra itu. Cara menyerap awan di dalam tubuh ini dapat mengubah struktur tubuh hingga menjadi seperti awan. Itu akan terpisah dari dunia dan menyulitkan orang untuk melihat ke dalam dirinya. Wang Lin duduk di tepi sungai dan 1 bulan berlalu dalam sekejap. Selama ini, Wang Lin telah duduk di sana, menyerap penciptaan dunia ini. Untaian gas putih masuk ke tubuhnya, memberinya perasaan hangat dan nyaman. Semakin dia mengembangkan seni tersebut, semakin banyak distorsi dan tanda-tanda kehancuran yang muncul. Namun, kecuali ada sesuatu yang cukup drastis yang menyebabkan ingatannya terbalik dan terjadi keruntuhan, distorsi ini tidak akan membantu Wang Lin menemukan pintu yang sebenarnya. Pada hari ini, awan di sekitar Wang Lin benar-benar menghilang, dan ketika semua awan memasuki tubuh Wang Lin, dia membuka matanya. Matanya seperti awan, buram tapi mengandung kekuatan aneh yang bisa menghalangi orang lain. Jika orang lain menatap matanya, mereka akan merasa seolah-olah dikelilingi oleh awan tebal dan kehilangan diri mereka sendiri. Seni ini tidak biasa. Wang Lin mengeluarkan seteguk udara kotor. Udara ini seperti kabut kelabu dan bergerak seperti naga. Setelah diluncurkan lebih dari 30 kaki, perlahan-lahan menghilang. Awan di sini tidak terlalu tebal, tidak cukup untuk mengembangkan seni ini. Jika saya ingin menyelesaikan bagian pengantar dan mengubah ingatan, saya perlu mencari lebih banyak awan untuk diserap. Wang Lin berdiri di sana dan matanya berbinar. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Ini adalah peta yang dia buat. 1 bulan yang lalu, ketika Guru Sudao mengajari Wang Lin seni surgawi Cloud Dao, perubahan dari ingatan aslinya menyebabkan 8 pintu tersembunyi muncul. Namun, perasaan 8 pintu itu langsung menghilang dan Wang Lin hanya bisa mendapatkan peta kasar lokasinya. Selama bulan ini, saat Wang Lin berlatih seni tersebut, distorsi yang terus-menerus memungkinkan dia untuk perlahan-lahan membentuk garis besar. Posisi 8 pintu secara bertahap menjadi lebih jelas. Wang Lin bangkit dan melompat ke udara. Dia menghilang dari sungai kecil dan muncul di langit di atas sekte Donglin. Dia tidak berhenti ketika awan putih mengelilinginya, dan dia maju ke depan seperti awan. Seni Cloud Dao, kilatan tanpa akhir. Di langit, awan gelap menutupi area ini. Guntur bergemuruh dan hujan turun di dataran di bawah. Awan gelap menutupi wilayah yang luas, dan ada juga kota di bawahnya. Kota ini berisi manusia yang tak terhitung jumlahnya di benua astral abadi. Wang Lin duduk di dalam awan gelap. Tangannya membentuk segel dan melambai. Guntur menjadi lebih hebat saat kilat berenang tanpa henti menembus awan, dan hujan mulai turun lebih deras. Namun, awan mulai bergejolak saat untaian awan gelap diekstraksi dan ditarik ke dalam tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, awan gelap menjadi tipis dan sebagian besar menghilang. Ada segumpal awan yang sepertinya mengandung semangat dan bergerak maju dengan cepat. Saat ia menyentuh awan lain,
awan itu akan mulai bergejolak dan terserap. Kemudian awan seukuran telapak tangan ini akan segera menjauh. 7 hari lagi berlalu setelah 7 hari ini. Dalam sekejap, sudah 2 bulan sejak Wang Lin mempelajari Cloud Dao Heavenly Art. Awan yang melayang ke suatu tempat dengan cepat menyusut hingga berubah menjadi 7 naga awan, menampakkan sosok di dalamnya. Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Pupil matanya menghilang dan digantikan oleh awan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Dalam 2 bulan ini, saya telah berhasil mengembangkan bagian awal dari Cloud Dao ke tingkat ke-9, hanya selangkah lagi untuk mencapai penyelesaian, namun ini bukanlah panen terbesar. Hasil sebenarnya adalah dalam 2 bulan mengubah ingatan ini, saya telah menemukan salah satu dari 8 pintu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius, tetapi melalui awan di matanya, itu tampak aneh. Sebuah pintu dengan jelas muncul di peta yang dia gambar dalam pikirannya. Jika aku beruntung, mungkin aku bisa menemukan pintu yang sebenarnya dengan sekali percobaan. Wang Lin melangkah maju dan menyerang bumi di bawah. Di bawahnya ada hutan tak berujung dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Terkadang terdengar auman binatang buas yang bergema di hutan. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu ke dalam hutan dan menyerbu menuju pintu yang dia rasakan dalam pikirannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin berhenti di sebuah pohon yang tampak sangat biasa. Pohon ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan seseorang terlihat sangat kecil dibandingkan dengan pohon itu. Pohon ini tampaknya bertahan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan dibutuhkan sekitar 5 orang untuk mengelilinginya sepenuhnya. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki melilit pohon. Ia meludahkan lidahnya saat melihat Wang Lin dengan tatapan dinginnya. Wang Lin mengabaikan ular piton itu. Dia meletakkan tangan kanannya di pohon dan perlahan menutup matanya. Kepala ular piton itu mengecil dan memanjat pohon. Bisa merasakan betapa menakutkannya Wang Lin dan tidak berani memprovokasi dia. Setelah memanjat beberapa puluh kaki, ular piton itu melompat dari pohon dan mendarat di tanah. Ia menendang banyak daun mati ke udara sebelum dengan cepat meluncur ke dalam hutan. Saat ular piton itu pergi, Wang Lin membuka matanya dan melihatnya. Dia langsung menyerang ular piton itu dan meraih ekornya. Ular piton itu memutar tubuhnya untuk melepaskan diri, dan cahaya hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bayangan pintu raksasa perlahan muncul di punggung ular piton tersebut. Ular piton ini adalah salah satu dari 8 pintu, bukan pohonnya. Wang Lin dengan jelas merasakan ini ketika ular piton itu mencoba pergi. Menatap pintu yang muncul di punggung ular piton itu, Wang Lin melangkah maju. Bab 1782, Ujian Pertama Kekuatan Jahat Alam Semesta. Setengah jam kemudian, Wang Lin meninggalkan hutan. Dia tampak tenang, tapi dia menghela nafas. Piton itu memang salah satu dari 8 pintu, tapi itu bukanlah pintu sebenarnya. 5 bunga, 8 pintu. Jika aku memeriksa pintunya satu persatu, pada akhirnya aku akan menemukannya. Namun, bahkan jika saya sepenuhnya mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, itu tidak akan menyebabkan cukup banyak perubahan pada ingatan jiwa ketiga. Dalam hal ini, saya tidak akan dapat mencari 8 pintu. Saat ini saya hanya bisa menunggu kompetisi beberapa bulan lagi. Penguasa surgawi 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang kompetisi ini. Jika saya dapat menumbangkan ingatan dalam kompetisi,
itu akan cukup membingungkan untuk mengungkap pintu sebenarnya. Wang Lin melayang di udara dan merenung. Sosoknya berubah menjadi awan dan terbang menuju Sekte Donglin. Waktu segera berlalu dan 3 bulan berlalu. Lebih tepatnya, ini adalah bulan kelima sejak Wang Lin mempelajari seni surgawi Cloud Dao. Saat itulah kompetisi Sekte Donglin akan dimulai. Sekte Donglin adalah bagian dari 9 sekte 13 faksi. Setiap 30 tahun, sekte ini akan mengadakan kompetisi internal di antara murid-murid tingkat bawah untuk menemukan bakat-bakat luar biasa yang bisa dijadikan fokus. Selain itu, kualifikasi untuk berkultivasi di dalam kolam Donglin membuat setiap kompetisi menjadi sangat sengit. Dunia kultivator juga merupakan dunia yang kuat memangsa yang lemah. Meski aturannya tidak boleh membunuh, cedera dan kematian tetap saja terjadi. Selama seseorang tidak melakukan pembantaian, sekte tersebut tidak akan keberatan. Sekte Donglin memiliki 321 silsilah, dan setiap silsilah akan mengirimkan 3 hingga 5 orang. Silsilah yang menang akan memperoleh imbalan yang besar. Alhasil, persaingan pun cukup sengit. Persaingan lebih dari 1.000 orang akan memakan waktu. Itu juga merupakan saat yang langka ketika sekte menjadi hidup. Sekte Donglin terlalu besar, sehingga banyak orang tidak mengenal satu sama lain. Kompetisi adalah saat yang tepat untuk mengenal lebih banyak orang. Pada hari ini, Guru Sudao telah keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia memanggil semua murid dan memilih 3 untuk mengikuti kompetisi. Wang Lin dan Zhou Liu dipilih secara alami. Orang lain adalah seorang wanita. Dia terlihat sangat cantik meskipun dia tidak tersenyum. Wanita ini bernama Qin Mei. 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang wanita ini, dan bahkan sedikit kekaguman. Namun, setelah kompetisi ini, dia akan menjadi pasangan Dao dengan Zhou Li, memotong pikiran Sudao. Orang luar akan sulit mempercayai bahwa Sudao sekarang pada akhirnya akan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang tegas dan licik, tetapi Wang Lin merasa berempati. Dia ingat bahwa 2000 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sekarang. Lingkungan bisa mengubah segalanya, dan pengalaman bisa mengubah kepribadian seseorang. Ini adalah sejenis keberuntungan, itu bisa menjadi baik atau buruk. Saat Wang Lin merenung, sebuah suara indah bergema di telinganya. Saudara muda Su, saya belum memberi selamat kepada Anda karena telah memperoleh kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao. Aku bahkan tidak bisa menemukan bayanganmu akhir-akhir ini dan hanya melihatmu sekarang. Itu adalah Qin Mei, yang tersenyum cerdik dan memandang Wang Lin. Kata-katanya lembut dan aromanya tertiup ke wajah Wang Lin bersama angin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia sangat tenang dan tidak berbicara. Namun, senyumannya membuat hati Qin Mei bergetar. Dalam ingatannya, Sudao selalu pemalu. Jika dia berbicara dengannya, dia akan tersipu dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, perasaan dari senyumannya sangat berbeda dari sebelumnya, seolah mengandung perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sudao sangat tampan, dan dipadukan dengan senyuman Wang Lin, mengandung pesona yang unik. Tidak jauh dari situ, Zhou Li menyaksikan semua ini, dan matanya muram. Meskipun dia terlihat sama seperti 5 bulan lalu, garis darah dan kelelahan di matanya menunjukkan gejolak batinnya. Qin Mei hendak berbicara, tetapi gurunya melambaikan tangannya dan awan menyelimuti mereka bertiga. Itu terbang menuju sekte utama dari Sekte Donglin.
Persaingan para murid tingkat rendah terjadi di alun-alun utama sekte utama. Jika di lain waktu, murid dari setiap garis keturunan tidak diizinkan masuk tanpa pemanggilan. Hanya selama kompetisi para murid dari berbagai garis keturunan bisa datang ke sini. Bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya saat dalam hidup mereka bisa datang ke sini. Alun-alunnya tidak besar, tapi cukup besar untuk menampung 1.000 petani. Padahal jika persaingannya ada di sini, jumlahnya tidak akan cukup besar. Namun, Sekte Donglin mampu menjadi salah satu dari 13 fraksi 9 sekte, jadi metode mereka tidak dapat diprediksi. Para tetua sekte akan terus-menerus menambahkan batasan pada alun-alun setiap generasi. Selama setiap kompetisi, sejumlah kecil pembatasan ini akan diaktifkan, dan celah pada keretakan Donglin yang diciptakan sekte tersebut akan terbuka. Itu adalah medan pertempuran untuk uji coba pertama kompetisi tersebut. Saat ini, sinar cahaya terbang melintasi langit di atas alun-alun. Setiap pancaran cahaya guru dari setiap silsilah membawa murid-muridnya. Karena ini adalah kompetisi murid tingkat rendah, dan ada peluang bagus untuk menemukan jenius masa depan sekte tersebut, Sekte Donglin tidak pernah mengundang orang luar. Itu sepenuhnya urusan internal. Namun, ketua sekte, tetua, dan semua diaken akan hadir. Mereka ingin melihat murid tingkat rendah mana yang layak untuk dibesarkan. Ketika Wang Lin tiba di alun-alun, sebagian besar murid yang berpartisipasi ada di sini. Meski banyak orang yang berkerumun di sini, namun tidak berantakan. Seluruh tempat tertata rapi dan tidak banyak kebisingan. Akibatnya, tekanan tak terlihat secara alami menyebar ke seluruh hati setiap orang. Tekanan ini meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang muncul. Hal ini membuat jantung mereka berdebar kencang dan membuat mereka tidak berani bersuara. Setengah jam kemudian, murid dari 321 silsilah semuanya tiba. Mereka semua gugup dan diam. Wang Lin tetap tenang, tapi Qin Mei di sampingnya tidak lagi tersenyum. Dia tampak sedikit gugup. Zhou Li sedikit lebih baik, tetapi terlihat jelas dia sangat gugup. Ketenangan Wang Lin mengejutkan Qin Mei, tapi entah kenapa, dia juga perlahan menjadi tenang. Sekte Donglin saya telah menghasilkan generasi berbakat sampai Sekte Donglin menjadi salah satu dari 9 sekte 13 faksi. Ini diperoleh dari darah senior Anda dan diturunkan ke generasi Anda. Hari ini adalah kompetisi terbesar generasi Anda. Saya berharap dapat melihat masa depan Sekte Donglin. Saya berharap dapat melihat semangat gigih dan ketegasan seorang kultivator. Uji coba pertama kompetisi ini adalah memasuki Donglin Rift, dan batas waktunya adalah 3 hari. Selama 3 hari tersebut, tujuannya adalah untuk saling mencuri token, 30 orang yang paling banyak diambil akan lolos. Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh alun-alun. Ada kilatan cahaya keemasan dan hampir 100 sosok muncul. Mereka semua adalah kultivator kuat dari Sekte Donglin. Mereka duduk di langit dan memandangi 1.000 murid di bawah. Lusinan tatapan tertuju pada Wang Lin. Wang Lin telah mendengar kata-kata yang sama dalam ingatan 7 warna. Jumlah pesertanya sama, dan bahkan sosok emas di langit pun sama. Satu-satunya perbedaan adalah tatapan itu sebagian besar tertuju pada Zhou Li dalam ingatan. Adapun Sudao, meskipun ada beberapa tatapan, hati Sudao bergetar di bawah tatapan itu, dan dia menundukkan kepalanya. Dia memiliki kinerja yang menyedihkan. Sebaliknya,
Meski Zhou Li gemetar, dia mengangkat dadanya dan tidak mundur. Gan bakat dan kualifikasinya untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art, inilah saatnya untuk bersinar. Namun, segalanya telah berubah. Tatapan juga menyapu Zhou Li, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk bertahan, itu tidak masalah. Hampir semua tatapan melewatinya dan berkumpul pada Wang Lin. Adapun Wang Lin, dia tenang seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Seolah-olah tatapan itu tidak berpengaruh padanya, dan kenyataannya memang demikian. Zhou Li mengepalkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Selama 5 bulan terakhir dia tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi, bagaimana Su Dao yang pengecut berubah begitu banyak. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya dalam pikirannya direnggut oleh Su Dao. Memasuki. Pada saat ini, suara perkasa itu bergema sekali lagi dan cahaya 5 warna bersinar di atas alun-alun. Sebuah pusaran raksasa muncul, dan saat pusaran itu bergemuruh, dunia asing muncul di dalamnya. Saat pusaran itu muncul, semua murid dikelilingi oleh cahaya. Cahaya itu membawa para murid ke dalam pusaran. Lebih dari 1000 murid dan lebih dari 1000 sinar cahaya memasuki pusaran. Alun-alun menjadi sunyi, hanya menyisakan guru dari murid-murid itu. Mereka dengan hormat menggenggam tangan mereka pada sosok emas sebelum duduk untuk mengamati kompetisi. Setelah semua orang masuk, pusaran itu berhenti berputar dan berubah menjadi cermin. Itu mengungkapkan semua yang ada di dalamnya. Selama akal ilahi seseorang masuk, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalamnya. Metode ini memungkinkan para penggarap kuat dari Sekte Donglin menemukan kejeniusan generasi berikutnya. Ini adalah tanah yang gelap dan tak berujung. Langit redup, seolah debu dan kabut tak berujung menutupinya. Ini adalah keretakan spasial yang diciptakan oleh Sekte Donglin. Semuanya meniru area benua astral abadi. Ketika Wang Lin muncul, dia berada di dataran yang ditutupi rumput setinggi manusia. Tempat dia muncul persis sama dengan ingatan 7 warna. Saat itu, Su Dao akhirnya kehilangan tokennya di percobaan pertama dan gagal. Dia hanya bisa melihat Zhou Li dan beberapa orang dari garis keturunannya berdiri dan bersinar. Dan Su Dao hanyalah sebutir pasir kecil di bawah cahaya itu. Pergantian peristiwa ini sangat mengejutkan Su Dao. Su Dao juga menderita pelecehan kejam Zhou Li di sini. Meskipun dia tidak terbunuh, itu adalah sesuatu yang Su Dao tidak bisa lupakan. Itu adalah titik ketika kepribadiannya berubah. Wang Lin menatap langit yang redup sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Saya telah tiba, dan segalanya akan berubah." Bab 1783 Perubahan ingatan Su menyebabkan dunia runtuh. Saat Wang Lin berjalan di dataran, rumput di sekitarnya terbelah, membuat jalan untuknya. Langkahnya tidak cepat karena 3 hari sudah cukup baginya untuk menyelesaikan semuanya. Namun, Wang Lin masih mempertimbangkan bagaimana Mi jiwa ketiga dan menyebabkan ingatannya menjadi lebih membingungkan. Kalau begitu aku harus bisa melakukan ini. Wang Lin mengambil langkah dan menatap langit yang gelap. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba-tiba berhenti ketika melewati Wang Lin. Ada kilatan cahaya pedang dan sinar cahaya menyerang Wang Lin. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian berwarna biru. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia memiliki aura berdarah di sekelilingnya. Ada kilatan cahaya pedang saat dia mendekat untuk mengambil kepala Wang Lin.
Namun, saat dia mendekat, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah cahaya pedang. Cahaya itu bersinar terang dan kemudian pecah, memperlihatkan pedang yang hancur dan pemuda yang ketakutan. Pemuda itu gemetar dan tubuhnya langsung meledak. Dia menghilang di depan jari Wang Lin. Hanya 3 token yang tersisa. Mereka dikelilingi oleh cahaya lembut dan melayang di sana, tak bergerak. Oke, aku akan mendapatkan tempat pertama dalam uji coba ini. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dan setelah menyimpan ketiga token itu, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping seberkas cahaya yang terbang melintasi langit. Pemuda itu berjaga-jaga, dengan hati-hati melihat sekeliling. Namun, Wang Lin muncul terlalu tiba-tiba, dan dia menjatuhkan pemuda itu dari langit. Wang Lin tidak sembarangan membunuh orang. Dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah tanda muncul. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada percobaan pertama, Wang Lin seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Tidak ada yang bisa menghindarinya, dan dia mengambil tanda dari semua orang yang dia lewati. Wang Lin secara bertahap menjadi terkenal di percobaan pertama. Ketika seseorang melihat Wang Lin, mereka akan gemetar dan menyerahkan token mereka. Wang Lin menyerang dengan sangat santai. Dia tahu ini adalah kenangan 7 warna. Setiap hal yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal karena ingatannya menjadi terdistorsi. Misalnya saja, di luar celah Donglin, ekspresi dan pemikiran semua orang di luar dibuat oleh ingatan 7 warna. Mereka akan bertindak tergantung pada bagaimana 7 warna berpikir mereka akan bertindak. Siapa orang ini? Dalam waktu kurang dari 1 hari, dia telah memperoleh lebih dari 300 token. Tindakannya sangat menentukan, tetapi tingkat kultivasinya tampaknya tidak jauh lebih tinggi. Setiap serangan mengandung energi awan dan terlihat luar biasa. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa menandinginya di kompetisi ini. Saya tidak mengharapkan karakter seperti dia di generasi ini. Di antara sosok emas, siapapun yang melihat penampilan Wang Lin di pusaran akan terkejut. Para guru di alun-alun semua memandang Wang Lin dengan kaget di mata mereka. Wajah guru Sudao dipenuhi dengan senyuman bangga. Semakin baik kinerja Wang Lin, semakin baik imbalannya. Di dalam percobaan pertama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar distorsi muncul saat dia mengumpulkan token dan menghapus para jenius dari ingatan Sudao. Distorsi ini disebabkan oleh perubahan ingatan dan tanda-tanda perubahan ingatan jiwa ketiga. Simulasinya tidak cukup kuat, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan perasaan ilahi menyebar ke seluruh area. Saat perasaan ilahi menyebar, semua orang di sini muncul dalam pikiran Wang Lin. Dia mencari orang jenius yang membuat Sudao sangat cemburu saat itu. Orang-orang ini telah menunjukkan penampilan yang memukau dan memperoleh peringkat tinggi dalam uji coba berikutnya juga. Satu orang bernama Kun Peng. Orang ini berspesialisasi dalam kecepatan dan meninggalkan bayangan setelah dia bergerak. Dalam ingatan Seven Colored, orang ini menduduki peringkat ketiga dalam uji coba pertama. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melangkah melewati kehampaan. Dia melintasi jarak yang jauh dengan satu langkah dan tiba di area lain. Di sini, dia melihat kultivator bernama Kun Peng. Ada 3 orang di sekitar orang ini, tapi saat Wang Lin muncul, mereka bertiga mengeluarkan jeritan menyedihkan dan mundur. Kun Peng memperlihatkan senyuman dingin dan hendak mengejarnya ketika dia tiba-tiba berbalik.
Dia memelototi Wang Lin, yang melayang 100 kaki di belakangnya. Distorsi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin. Saat Wang Lin mendekati Kun Peng, distorsinya menjadi semakin intens, seolah jiwa ketiga semakin bersemangat. "Beri aku tokenmu," kata Wang Lin perlahan. Dia benar-benar tidak ingin bertindak melawan seorang kultivator kecil seperti ini. Murid Kun Peng menyusut dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat dan cepat mundur jauh, tapi di mata Wang Lin, dia terlalu lambat. Dia menghela nafas dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Kun Peng menjerit menyedihkan dan membuang lebih dari selusin token giok. Saat token terbang di udara, distorsinya meningkat pesat. Aura dari 8 pintu menjadi lebih padat, tapi itu masih belum cukup bagi mereka untuk menampakkan diri sepenuhnya. "Apakah simulasinya masih belum cukup? Kalau begitu aku akan membantumu membunuh Zhou Li." Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan perasaan ilahi terkunci pada Zhou Li. Zhou Li berada dalam kondisi yang menyedihkan dan dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di gunung. Dia membawa 8 token. Su Dao terkutuk. "Jika bukan karena dia, seni surgawi Cloud Dao akan menjadi milikku dan aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan pada percobaan pertama. Semua ini karena Su Dao. Aku akan membunuhnya." Zhou Li duduk di sana dengan ekspresi galak. Dia sangat membenci Su Dao. "Dia masuk sekte lebih lambat dariku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art? Mengapa guru sangat menghargainya?" Hati Zhou Li dipenuhi dengan kebencian. Dia mengatupkan giginya dan fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi gunung tempat dia berada bergetar. Setelah Zhou Li terkejut sesaat, gunung itu bergemuruh. Ekspresinya berubah drastis dan dia bergegas keluar. Saat dia meninggalkan gunung, gunung itu runtuh, dan beberapa batu menuju ke Zhou Li. Dia mencoba menghindarinya tetapi masih terkena satu serangan. Dia batuk darah saat dia mundur 1000 kaki dari gunung. Di saat yang sama, sosok Wang Lin muncul di belakang Zhou Li. Wang Lin dengan tenang berkata, "Zhou Li." Kedua kata ini seperti guntur yang memasuki pikiran Zhou Li. Saat dia bergegas maju untuk melarikan diri, tangan kanan Wang Lin menekan dahi Zhou Li. Pada saat ini, gemuruh di kepala Zhou Li menjadi abadi. Saat Zhou Li meninggal, Wang Lin jelas merasakan distorsi di sekelilingnya menjadi lebih gila dan bergemuruh pelan. Seolah-olah dunia yang diciptakan oleh bunga kelima berada di ambang kehancuran. Aura 8 pintu menjadi jelas dalam sekejap. Wang Lin segera merasakan lokasi ketiga pintu itu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak dan kesadaran ilahinya menyebar untuk mencari murid-murid sekte Donglin lainnya. Mereka dipenuhi ketakutan saat Wang Lin mengambil token giok mereka. Semakin banyak token giok yang dia ambil, semakin kuat distorsinya, dan jiwa ketiga akan semakin gemetar. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah kebalikan dari ingatan jiwa ketiga. Kontras yang kuat ini akan menghancurkan ingatannya, dan Wang Lin bisa merasakan aura 8 pintu dengan lebih jelas. Kompetisi sekte Donglin tidak lagi mengadakan uji coba kedua atau ketiga. Jika saya mengambil semua token giok pada uji coba pertama, tidak akan ada uji coba lagi karena saya akan menjadi satu-satunya pemenang. Ini benar-benar akan menumbangkan ingatan jiwa ketiga. Mata Wang Lin bersinar saat dia bergerak cepat. Semua murid sekte Donglin kehilangan token giok mereka karena Wang Lin saat dia melewati mereka.
Jika ada yang berani melawan, Wang Lin akan segera menjatuhkannya. Namun, Wang Lin tidak bermusuhan dengan mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang dari ingatan 7 warna, dia tidak membunuh mereka dengan sembarangan. Hanya mereka yang membuat 7 warna iri dan bertemu dengan kejam di kemudian hari yang dibunuh oleh Wang Lin. Setiap kali dia membunuh satu, distorsi di belakangnya akan meningkat pesat. Seolah-olah jiwa ketiga menjadi bersemangat dalam kekacauan ini. Angin kencang menyapu. Di alun-alun luar sekte Donglin, mereka semua berdiri. Lingkungan di sekitar mereka terdistorsi dan beberapa sosok bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, mereka tidak menyadarinya sama sekali karena tatapan mereka tertuju pada pusaran yang berhenti berputar di langit. Mereka melihat tindakan Wang Lin dan melihat bagaimana dia mendapatkan hampir semua token giok sendirian. Mereka melihat momen mengejutkan yang belum pernah terlihat sebelumnya di sekte Donglin. Ekspresi terkejut dan pikiran mereka hanyalah imajinasi Seven Colored. Pada saat ini, gelombang besar terjadi di sekte Donglin. Pada percobaan pertama, ketika Wang Lin memperoleh token giok terakhir, distorsi di sini sangat mengejutkan. Aura 8 pintu itu sangat jernih, tapi rasanya masih ada lapisan kabut yang menghalangi. Wang Lin berubah menjadi langit redup dan tangannya merobek langit. Wang Lin meraih langit dan membuka celah raksasa. Di luar celah itu terdapat alun-alun utama sekte Donglin. Wang Lin berjalan ke alun-alun sebelum ekspresi terkejut semua orang. Dia melayang di langit di atas sekte Donglin. Aku, Sudao, berada di peringkat 1 dalam kompetisi ini. Setelah Wang Lin berbicara, langit dan bumi runtuh. Semua sosok menghilang dan segala sesuatu di dunia ini hancur. Bunga kelima bergetar dan hancur sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura 8 pintu muncul sepenuhnya saat ingatan jiwa ketiga ditumbangkan. Aura mereka melesat ke udara seperti tiang asap. Satu-satunya hal yang tidak runtuh adalah gunung belakang sekte Donglin, kolam Donglin. Bab 1784 ikan berubah menjadi naga di dalam kolam Donglin. Kolam Donglin, sesuatu yang belum pernah dimasuki penguasa surgawi 7 warna. Bahkan setelah dia diangkat untuk dibesarkan oleh leluhurnya, dia belum pernah memasuki kolam Donglin. Ketika dia akhirnya memperoleh kualifikasi untuk memasuki kolam Donglin, dia dikeluarkan dari sekte Donglin karena sebuah kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang dia sesali seumur hidup. Pada saat ini, dunia sedang runtuh, tetapi hanya kolam Donglin yang tersisa. Ini menunjukkan betapa jiwa ketiga sangat peduli dengan penyesalan dalam hidupnya. Aura 8 pintu terlihat jelas di dunia yang runtuh. Ini melonggarkan batasan yang membuat hanya Wang Lin yang bisa memasuki dunia ini. Bagaimanapun, Wang Lin telah mengaktifkan bunga kelima dengan jiwa ketiga, jadi begitu dia masuk, bahkan hantu tua Zan pun tidak bisa masuk. Namun, saat ingatannya menjadi kacau dan runtuh, aura hantu tua Zan mengelilingi dunia ini. Dia terus-menerus mencoba memasuki dunia ini. Saat ini, meski 8 pintu telah muncul, pintu aslinya belum muncul. Jika dia mencoba mencarinya satu persatu, itu akan memakan banyak waktu. Bagaimanapun, Wang Lin telah membuat 8 pintu muncul dengan mengambil jalan pintas. Dia telah memaksa mereka untuk muncul dengan mengacaukan ingatan jiwa ketiga. Dunia sedang dihancurkan. Kemungkinan besar tempat ini akan runtuh sebelum dia menemukan pintu aslinya,
lalu kedelapan pintu itu akan disembunyikan lagi. Pada saat itu, akan lebih sulit menemukan pintunya. Dia akhirnya menciptakan peluang ini dan pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Apakah rangsangannya masih belum cukup? Sudao, kamu meninggalkan Sekte Donglin, tapi aku dapat membantumu memenuhi keinginan terakhirmu untuk memasuki kolam Donglin. Sangat baik, saya, Wang Lin, akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya di mana pintu sebenarnya. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Hantu tua Zan dapat menghancurkan penghalang rapuh di dunia ini kapan saja. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerbu menuju kolam Donglin yang belum runtuh. Dia mendekati kolam dalam sekejap. Kolam ini sama persis dengan kolam di bunga kedua, hanya saja tidak beku. Kolam itu jernih dan aroma harum keluar darinya. Dia langsung duduk di dalam kolam dan duduk. Saat dia duduk dan menyentuh kolam, 7 esensi di dalam tubuh Wang Lin bergerak. Kolam ini sangat aneh, dan mengandung energi esensi yang tak terbayangkan. Itu mengalir ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan 7 esensinya. Saat mereka menyatu, 7 esensi Wang Lin tumbuh dan menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah bersepeda di dalam tubuhnya, 7 esensi keluar. Esensi api di mata kiri Wang Lin berubah menjadi lautan api dan memasuki kolam Donglin. Tampaknya menyerap kekuatan yang tak ada habisnya dan berubah menjadi tubuh api. Tubuh ini tampak persis sama dengan Wang Lin, tapi terbuat dari api, itu dibentuk oleh esensi api. Pada titik ini, esensi api Wang Lin benar-benar melampaui sebelumnya, dan menjadi lengkap. Tubuh api itu mengenakan pakaian api, dan aura kuat meletus. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam kolam. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dan seekor naga petir terbang keluar dari kolam dan mengambil bentuk manusia. Pada saat yang sama, guntur keluar dari mata kanan Wang Lin dan berubah menjadi naga guntur yang bergegas ke dalam kolam. Sama seperti badan api, badan guntur ini juga tampak seperti Wang Lin. Dia tampak seperti petir surgawi. Tak lama setelah itu, esensi kehidupan dan kematian, benar dan salah, serta karma muncul secara diam-diam. Kolam Donglin tiba-tiba kehilangan lebih dari separuh airnya dan mengembunkan 3 esensi halus. Esensi hidup dan mati membentuk tubuh sebelum Wang Lin. Tubuh ini membuka tangannya. Tangan kirinya mengendalikan kehidupan dan tangan kanannya mengendalikan kematian. Itu tampak seperti makhluk surgawi yang mengendalikan hidup dan mati. Jubah abu-abu dan rambutnya yang panjang berkibar merupakan pemandangan yang mengejutkan. Selain tubuh sejati hidup dan mati, karma dan esensi benar dan salah juga membentuk 2 tubuh. Bagi tubuh karma yang sebenarnya, telapak tangannya yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangannya yang tertutup adalah akibat karma. Tubuh ini memancarkan perasaan dunia lain, dan matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya, seolah-olah telah melihat semua perubahan di dunia. Mata tubuh asli yang benar dan yang salah setengah tertutup. Tampaknya bergantian antara benar dan salah seolah tertutup kabut. Namun, tubuh ini mengeluarkan tekanan yang membuat hati seseorang bergetar. Kelima esensi telah membentuk tubuh sejati, tapi ini bukanlah akhir. Esensi pembunuhan Wang Lin muncul dan menyerap sejumlah besar air. Ketika kolam yang tersisa kurang dari 30%, esensi pembantaian membentuk tubuh aslinya. Tubuh ini terbuat dari niat membunuh dan seluruhnya berwarna merah. Saat muncul,
Ia mengeluarkan niat membunuh yang dapat menghancurkan dunia. Setelah 6 esensi muncul esensi pembatasan yang dibentuk oleh garis darah di mata Wang Lin. Garis darah terbang di hadapan Wang Lin, dan itu tampak seperti sepasang mata. Air dari kolam berkurang sekali lagi hingga tersisa kurang dari 20%. Esensi pembatasan telah lengkap dan membentuk tubuh yang sebenarnya. Itu melayang di hadapannya, menjadi tubuh esensi ketujuh yang sebenarnya. Guncangan di hati Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia lupa bahwa hantu tua Zan siap untuk masuk dan pintu sebenarnya masih tersembunyi di antara 8 pintu. Dia tidak pernah menyangka kolam Donglin memiliki efek luar biasa yang memungkinkan esensinya berevolusi menjadi tubuh esensi sejati, yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Pergantian peristiwa ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mengejutkan. Namun, dia mengerti bahwa semua ini hanyalah ilusi. Kolam Donglin dibentuk oleh ingatan jiwa ketiga, dan semuanya didasarkan pada kemungkinan terjadinya hal ini. Setelah dunia runtuh sepenuhnya, dia akan kembali ke dunia nyata dan semua ini akan hilang. Namun, ini memberi harapan pada Wang Lin, itu membuatnya mengetahui pentingnya kolam Donglin. Jika aku bisa pergi ke benua astral abadi, aku harus pergi ke kolam Donglin. Wang Lin bisa mendengar suara bergema seperti orang gila di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun dirinya saat ini hanyalah ilusi, tingkat kultivasinya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, hal ini belum berakhir. Perubahan yang lebih mengejutkan terjadi pada kolam yang airnya tersisa kurang dari 20%. Wang Lin tidak hanya memiliki 7 esensi, ia memiliki esensi ke-8. Esensi ke-8 adalah esensi air yang diperolehnya dari formasi di planet 5 elemen. Namun, itu hanya mencapai penyelesaian kecil dan masih jauh dari penyelesaian besar untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Namun, saat ini, air di dalam kolam Donglin memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan menyatu dengan sari airnya. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia merasakan esensi ke-8 dengan cepat menjadi lebih kuat. Ketika semua air menghilang dari kolam Donglin, esensi air telah lengkap. Itu juga membentuk tubuh esensi sejati. Tubuh aslinya mengenakan baju gelombang air dan seluruh tubuhnya jernih seperti air. Saat itu terbentuk, tahap akhir budidaya Spirit Void Wang Lin meningkat pesat. Dalam sekejap, dia mencapai puncak tahap Spirit Void dan hanya satu langkah dari Arcane Void. Jika dia bisa membentuk esensi ke-9, dia akan melangkah ke tahap Arcane Void. 9 esensi akan menyatu menjadi satu dan mencapai puncak esensi. Setelah kolam Donglin kehilangan seluruh airnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Kolam Donglin, satu-satunya yang tersisa di dunia yang hancur ini, telah runtuh sepenuhnya. Wang Lin membuka matanya. Saat ini, dunia yang diciptakan dari ingatan 7 warna telah hancur total. Aura hantu tua Zan tiba-tiba masuk dan terbang menuju Wang Lin. Di saat yang sama ketika dunia runtuh, aura salah satu dari 8 pintu tiba-tiba meningkat pesat dan menekan 7 pintu yang tersisa. Ini adalah pintu sebenarnya, pintu yang menuju ke benua astral abadi. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Saat hantu tua Zan mendekat, Wang Lin melompat. Suara letupan keluar dari tubuhnya. Meskipun perasaan kuat dan tingkat kultivasi yang tinggi ini semuanya palsu,
semuanya telah membuka pintu menuju masa depan cerah bagi Wang Lin. Saat dia melangkah maju, dunia runtuh sepenuhnya di bawah kakinya. Dunia ingatan 7 warna runtuh, tapi aura pintu sebenarnya menjadi lebih kuat. Itu lurus ke depan. Hantu tua Zan tampaknya sudah gila dan dengan cepat mendekat. Namun, dia tidak dapat mengejar Wang Lin, yang telah mempelajari seni surgawi Cloud Dao dan membentuk 8 tubuh esensi sejati. Wang Lin hanya mengambil satu langkah dan muncul di depan pintu sebenarnya. Tempat ini awalnya adalah sebuah gunung yang sudah lama hancur. Yang menggantikannya adalah sebuah pintu. Pintu ini mengeluarkan aura kuno dan berukuran sangat besar. Wang Lin seperti semut sebelumnya. Saat Wang Lin mendekat ke pintu, dia tidak ragu sama sekali untuk mengangkat tangan kanannya. Semua kekuatan Dao kuno dan budidayanya berkumpul di telapak tangannya dan menempel di pintu. Pintu gua, buka. Wang Lin meraung, dan 8 tubuh esensi sejati muncul. Mereka semua mengangkat tangan dan menekan pintu. Pintunya bergetar dan suara gemuruh bergema. Sebuah celah muncul dan pintu mulai terbuka. Di luar celah itu terdapat benua astral abadi, dunia nyata yang luas. Wang Lin adalah orang pertama dari dalam gua yang datang ke sini setelah pintunya ditutup. Sulit untuk menggambarkan suasana hatinya. Mungkin roh Daois tersebar memiliki perasaan yang sama dengannya ketika dia meninggalkan 7 juta dunia dan muncul di sistem bintang kuno. Saat pintu terbuka, gelombang aura benua astral abadi yang murni keluar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.